Jadi saya ada baca satu quote, satu kutipan dari katanya sih dari Elon Musk yang bikin perusahaan mobil listrik Tesla. Oke, Jadi dia oke. bilang gini, eh, saya yang memilih untuk punya anak. Jadi anak saya tidak ada hutang apa-apa sama saya. Jadi saya ulangin ya. Saya sebagai Elon Musk-nya, saya memilih untuk punya anak sehingga anak saya tidak memiliki hutang apa-apa pada saya. Bagaimana tanggapan teman-teman di sini? Saya pribadi, jika melihat ini dari sisi Buddhis, saya agak agak aneh gitu, karena kan semua semua hubungan kan ada ikatan karma. Tapi kenapa kenapa dia bilang ini? Kenapa dia berpikir kalau anaknya tidak hutang apa-apa sama dia? Baik, kembali seperti apa yang telah disampaikan Sony tadi. Yang pertama saya mau bilang begini. Pertama, Elon Musk adalah seorang yang selain apa namanya ya, penemu, public figure dan orang yang terkenal gitu ya. Dia juga kaya gitu. Jadi ketika dia ngomong apa, bergerak bagaimana, itu pasti banyak orang-orang yang penasaran. Saya mencoba untuk melihat kalimat yang disampaikan Sony tadi. Karena aku yang memilih punya anak, jadi anakku tidak memiliki atau tidak memiliki hutang tanggung jawab terhadap saya. Dari satu sisi kita melihat ini adalah murni tanggung jawab seorang Elon Musk. Jadi Elon Musk ingin menunjukkan dia yang memutuskan punya anak, maka dia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan, kesejahteraan, bahkan pendidikan dan kesehatan terhadap si anak itu sendiri. Kalau menurut Buddhis, itu sudah benar. Nggak ada masalah. Karena di dalam Sigalo Wada Sutta, salah satu kewajiban orang tua selain memberikan pendidikan, selain apa namanya ya mengarahkan anaknya untuk apa namanya mencarikan jodoh berumah tangga yang baik gitu misalnya. Seperti tanggung jawab yang lain ini juga apa? Murni harus dimiliki orang tua. Sangat justru tidak bertentangan dengan Buddhisme ya. Saya melihatnya itu adalah satu tanggung jawab penuh daripada seorang Elon Musk. Misalnya begini, kita bisa melihat di berita kita, nggak usah kita ke luar negeri lah. Kan banyak ya, orang yang punya anak dia tidak mau tanggung jawab. Dia sudah punya anak bahkan ada yang dibuang. Bahkan yang terbaru-terbaru ini saja, banyak kan di berita seperti itu dan tidak jarang kayaknya setiap tahun itu selalu ada seorang bayi ditinggalkan kedua orang tuanya, dibuang di tong sampah, bahkan mungkin ada yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Saya sangat bisa dikatakan sering mendengar kasus-kasus seperti itu. Nah, yang disampaikan oleh Elon Musk adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seorang ayah, dari seorang yang memang ketika dia memutuskan, oke, okay, saya mau memutuskan untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, makanya saya menikah. Ketika menikah konsekuensinya apa? Pasti punya anak. Nah, makanya kalau saya nggak tahu ya antara Sony sama si Irvina itu komitmennya bagaimana. Ya kalau saya melihatnya itu memang dari sisi tanggung jawab Elon Musk. Tetapi begini juga kalau dilihat dari kacamata Buddhis ya. Tidak hanya orang tua yang memiliki tanggung jawab, tetapi anak juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tua. Kalau sebagai Elon Musk kan memang dia orangnya sudah kaya, jadi dia tidak merasa kayak kayak nanti anak saya harus bekerja untuk saya, harus menghidupi saya. Dia kayaknya jauh-jauh dari pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena dia secara finansial dia mampu. Gitu. Kadang anak yang belum lulus sekolah saja sudah diberatin untuk nyokong orang tua. Betul nggak? Ada nggak kejadian seperti itu kira-kira? Saya tidak curhat ya, tapi saya Banyak banyak. mencoba untuk mengungkapkan fakta saja. Ini sebenarnya adalah bentuk ketidaktanggungjawaban orang tua. Saya adalah orang yang tidak berani bertanggung jawab punya anak, punya istri. Makanya saya tidak memilih menjadi seorang rumah tangga. Makanya saya memilih coba. Karena saya apa? Karena tahu risiko bagaimana punya istri, risiko bagaimana punya anak, keterikatannya seperti apa. Saya paham betul. Si Sony tadi mengatakan lebih lanjut, ketika kita bisa memutus untuk tidak punya anak, apakah nggak boleh? Boleh-boleh saja. Di Medan ini ada seorang seorang yogi, seorang pemeditator dan dia mengenal Buddhis dengan baik sehingga
mereka memiliki komitmen untuk tidak memiliki anak. Ada. Dia sering pindah patah ke sini, sering dengarkan ceramah di sini waktu sebelum ada COVID ya. Bahkan si sang istri pernah menjadi seorang ini sayale, tabisan meci dalam artian ini versi Myanmar ya, yang pakai jubah-jubah merah itu. Mereka berdua memiliki komitmen untuk tidak punya anak. Makanya keluarga ini menjadi komitmen Anda ketika Anda sudah memutuskan untuk berkeluarga, sekedar hidup berdua kah atau kita akan membina rumah tangga yang baik yang punya anak banyak atau bagaimanakah? Ya tidak ada masalah itu nggak ada masalah. Yang terpenting Anda tanggung jawab terhadap apa yang Anda putuskan. Kan hanya itu aja ya. Tapi begini juga, misalnya siapa tahu yang Anda kandung, yang nantinya Anda lahirkan itu adalah seorang calon biku guru besar misalnya. Atau bisa jadi dia adalah seorang calon bodhisatwa misalnya. Apa nggak luar biasa? Tapi kan hal-hal seperti itu kita perlu lihat dari berbagai sisi, dari berbagai sudut. Nah, kalau memang kita memiliki pengertian sampai seperti ini, saya kira ya ketika dia punya anak, maka dia akan tanggung jawab. Ketika dia punya istri, punya suami, maka dia akan tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil, itu ya. Dan perlu saya tambahkan, eh, siapa untuk menjadi anak siapa dan anak yang bagaimana, ini juga bukan kuasa kita atau bukan kuasa anak tersebut. Kita hanya mampu merencanakan. Misalnya, ini ada satu kejadian unik dan ini juga terjadi di kalangan umat Buddhis kita sendiri. Saya juga mendengarnya bahwa dia sangat excited sekali untuk punya anak. Tetapi apa yang diharapkan, apa yang diidam-idamkan tidak sesuai dengan kenyataan. Maaf saya karena anaknya lahir dengan cacat. Ya, yang awalnya orang tua ini sangat menggebu-gebu pengen punya anak, pengen punya keturunan, ternyata dia kecewa punya anak yang cacat. Akhirnya katanya itu hampir tiap hari pas waktu awal-awal katanya nangis terus. Ya entah mungkin karena merasa melekat terhadap sebuah fakta yang ada sehingga dia tidak bisa menerimanya. Justru itu menjadi apa namanya ya, penyakit baru bagi dia ya. Jadi dia tidak bisa menerima hal seperti itu. Nah, kenapa dia bisa menerima anak yang cacat seperti ini? Itu adalah satu rasa syukur bagi Anda yang memiliki anak yang normal, yang sehat. Karena faktanya di luar sana banyak juga orang yang memiliki anak yang cacat secara fisik maupun mental. Kan itu kan sangat ironis sekali. Nah, ini tidak ada yang bisa menentukan, tidak ada yang bisa yang meminta. Karena ini memang sudah menjadi konsekuensi karma kita. Jadi jelas kalau misalnya daripada saya ini masih meraba-raba ya nanti kalau misalnya saya berkeluarga ini anak saya cacat atau bagus nggak ya? Makanya saya nggak usah jadi rumah tangga ya udah cukup saya jadi biku aja gitu ya. Karena takut nanti kejadian seperti itu lebih sakit nantinya ketika tertikam hati ini gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi semuanya ada hubungan karma. Si anak itu ya nggak bisa memilih untuk menjadi bapaknya siapa atau anaknya siapa, nggak bisa memilih. Bahkan kalau seandainya saya bisa memilih, saya pengen jadi anaknya Elon Musk atau Mark Zuckerberg gitu kan, yang kemarin ada buat tulisan begini ya kalau nggak salah ya, Mark Zuckerberg lagi foto sama keluarganya itu, istri sama anaknya, kemudian di situ ada tulisannya, "Hanya anak ini yang akan berani sombong bahwa WA, Facebook, Instagram adalah miliknya." Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saya juga mau bercita-cita seperti itu, tapi nyatanya saya nggak bisa loh jadi anaknya Mark Zuckerberg ya. Siapa yang jadi anaknya orang kaya? Seperti misalnya anaknya Bill Gates kan luar biasa, ya kan? Seperti anaknya Jeff Bezos misalnya kan luar biasa, gitu. Tapi kan nggak bisa memilih. Kalau bisa memilih, saya akan selalu memilih misalnya, oh oke lah aku pengen jadi apa namanya anaknya Pak Jokowi sebagai rajanya di Indonesia. Apa nggak keren kayak gitu? Ah, keren sekali. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab, Sony. Terima kasih. Kalau kita melihat Sigala Sutta itu adalah ajaran yang lengkap, ajaran mengenai bagaimana tata krama, tata susila, kemudian hubungan sosial antara teman, keluarga dan lain sebagainya. Itu ada di dalam Sigala Sutta, cuman tidak rinci gitu ya. Secara garis besar ada. Bagaimana antara hubungan kita sama teman, kita sama orang tua, kita sama apa saudara, kita sama istri, kita sama anak itu sebenarnya kalau sering ya kita dengar bahwa kamu kan anak saya, maka kamu harus apa namanya berbakti kepada saya, tanggung jawab terhadap saya. Anak sebenarnya juga bisa menuntut, hei aku juga anak yang kamu lahirkan, aku sebenarnya nggak ingin lahir ke dunia ini,
karena memang sudah lahir, kamu juga punya tanggung jawab terhadap saya. Itu kalau melalui Sigala Wada Sutta, tapi bahasanya tidak sekasar ini ya. Tentu itu bahasanya adalah apa namanya? Tugas dan tanggung jawab terhadap anak terhadap orang tua terhadap anak. Jadi keduanya memiliki tanggung jawab, bukan hanya orang tua. Ini yang menjadi menarik di dalam agama Buddha. Makanya ketika ada orang mengatakan, "Hei, kamu sebagai anak harus berbakti dong." Itu sangat sakit sebenarnya kalau bagi telinga saya. Karena apa? Sebagai seorang anak juga bisa menuntut. Kamu sebagai orang tua juga harus memiliki tanggung jawab terhadap anak, kesejahteraan anak, kesehatan anak, kecerdasan anak. Nah, nanti Sony makanya harus memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, ya kan, fasilitas hidup yang layak, yang layak sebagai bagaimana mestinya, gitu ya. Kemudian terlebih menjadi tanggung jawab terhadap sisi kecerdasan spiritual. Nah, itu yang sangat harus dibangun sedari dini. Kalau ada orang tua yang mengatakan begini, belajar agama jangan dari kecil lah, nanti kalau sudah tua, masih kecil masih ya nggak usah itu. Kalau ada orang tua yang seperti itu jangan diikuti, itu orang tua yang sesat. Karena kalau mengacu di dalam Sigala Wada Sutta ini, sedari dini justru kita harus mengarahkan anak-anak kita. Karena ini yang akan menjadi bekal ketika nanti dia tidak bersama kita lagi. Ya kita kan nggak selamanya kumpul sama anak. Ya gitu, ketika nantinya dia apa namanya ketemu dengan dunia luar, ketika dia bisa memiliki bekal agama yang mumpuni, yang baik, tentu dia tidak akan mudah tergoda atau goyah oleh hal-hal di dunia di luar sana yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Misalnya seperti kayak narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Ya, itu sama-sama memiliki rasa tanggung jawab. Bahkan kita juga memiliki tanggung jawab terhadap kedua orang tua kita kok. Bukan mengenai masalah materi, enggak, materi hanya bertahan sampai pada kehidupan ini saja, tapi tanggung jawab spiritual. Kalau misalnya begini, kita ini adalah anak yang katakanlah ada pembahasan dhamma seperti ini, bersyukur ya. Sadu, terima kasih gitu. Tapi bagi orang tua yang tidak mengerti dhamma, ini kewajiban anak sebisa mungkin dia harus bisa mengakali atau membuat siasat agar orang tua ini bisa ketemu dengan dhamma. Entah misalnya dengan cara menjalankan dana, dengan cara menjalankan sila, terlebih lagi kalau dia mau melakukan meditasi, membahas dhamma seperti itu. Itu sangat bagus. Jangan ketika nanti orang tuanya sudah meninggal baru dibacakan parita. Terlambat. Anda yang tidak tanggap. Justru saat masih hidup, saat masih sehat, kita harus memberikan tanggung jawab itu. Tanggung jawab apa? Balas budi terhadap orang tua, yaitu dengan memberikan dhamma. Itu adalah balas budi yang sangat luar biasa. Seberapapun harta benda Anda miliki itu untuk membalas budi orang tua nggak sebanding dengan dana, sila, samadhi dan panya. Nah, itu sebagai catatan positif ya. Demikian, Sony.